menjelaskan sih Bang, penegasan setelah ini dia akan butuh. Jelas, karena Yesus sudah ada di langit, maka yang menjelaskan yang bukan Yesus ini. Malaikat ini memberikan kekuatan kepada Yesus. Kekuatan itu dipergunakan untuk disalib atau untuk terbang ke langit. Bahwa anak manusia akan datang dengan penderitaan, nah, itu juga tidak diterima di kotanya. Itu kan nubuatan akan datang kan anak manusia, dan itu sudah datang. Kemudian menjelaskan tentang anak manusia ini yang setelah datang. Tidak itu loh, tidak itu, bukan itu. Langsung aja. Jadi Yesus itu menceritakan bukan tentang itu. Yang dikatakan di yang dikatakan dalam Yesaya 53 itu diceritakan oleh Yesus. Yesusnya mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan melolos,kan dirimu dari api neraka. Oke, teman-teman sekalian, tema yang akan diangkat hari ini cukup menarik tentang janda kudus. Cuma ini masih proses identifikasi ya, karena kami mencoba mengulik informasi sepertinya daripada pihak pelaku rudal kudus masih menyangkal tentang potensi adanya rudal kudus ke kota terlarang, guys. Ada yang masih penasaran apa arti janda kudus dan rudal kudus yang disebutkan? Nah, mari kita simak bagaimana kemudian Bang Zuma bertemu dengan Arom membicarakan potensi dan kejadian rudal kudus kepada janda kudus yang mencoba meluncurkan serangan tapi meleset malah jatuh ke kota terlarang hingga meledak, sepertinya membawa potensi kehamilan. Ya, daripada kita penasaran, mari kita sama-sama saksikan videonya bagaimana Gurunda mengulas daripada kasus yang sedang beredar, ataupun kita anggaplah gosip, bukan kebenaran dulu sebelum ada bukti yang nyata. Let's go, kita mulai. Pilih Kristen menghamili orang, Bang. Enggak lah, enggak mewakili lah dia. Kan dia denom sendiri. Dia mewakili denomnya. Iya, denomnya berarti, bukan kita semua lah. Iya. Pakai baju koko lagi tuh, pakai baju koko, pakai kopiah. Iya, kadang kopiah dia memang. Iya, kadang pakai tasbih. Tapi kan nggak dilarang kan pakai kopiah, Bang? Enggak dilarang ya. Enggak dilarang. Boleh-boleh aja kan. Boleh-boleh aja. Cuman untuk masalahnya kan pakai kopiah tapi maksiat gitu ya. Iya. Itu yang resiko ya. Resiko. Yang bahayanya terindikasinya nanti muslim mati. Enggak lah, semua kan kenal dianya. Yang nggak punya TikTok pun kenal dia kok. Cuman ini ada yang satu yang paling membahayakan, karena doi terkenal suka menyamar-nyamar dengan nuansa dan pakaian-pakaian muslim, pakai kopiah, pakai tasbih gede-gede kadang. Ya, untuk mengelabui muslim-muslim lainnya. Nah, untuk menjebak muslim naik ke komalnya. Nah, takutnya dengan hal-hal seperti itu, muslimnya yang justru kena fitnah menghamili anak orang, padahal mereka ini memang kurang ajar. Emang agak kurang ajar, guys ya. Tapi aman sih kalau kalian bisa lihat dalam 1 Korintus 9:20. Apa dikatakan? Sifat daripada Paulus mengatakan, aku akan menyamar menjadi orang Yahudi untuk memenangkan Yahudi. Menyamar sebagai pelaku hukum Taurat, sekalipun aku tidak melakukannya, untuk memenangkan ahli Taurat. Mungkin dia sedang mengamalkan. Jangan terkenal. Jadi sedang terjadi perang kecil di mana kata kawan kita di bawah, si RK meluncurkan rudal di mana katanya? Di kota terlarang. Hah? Rudal kudus. Iya, rudalnya meluncur kena kepada kota terlarang katanya. Meledaklah di situ berarti. Kan nggak boleh ngegosip Bang, cuma pagi ngegosip. Bukan gosip. Tabrak lari CRK ini. Beda Bang, gosip sama apa kenyataan tuh beda. Ini kan kenyataan. Iya teman, kan membuka aib orang kan di pabrik kan nggak boleh sih. Bukan. Ini harus jadi pelajaran abangku, baik terhadap pendebat Islam maupun Kristen. Ketika kita berbicara mengenai agama, sebisa mungkin sekuat tenaga kita menjauhkan diri dari maksiat.
Islam, Kristen itu harus, supaya pengikut kita itu nggak malu gitu loh. Ini juga nasihat buat saya sendiri, nggak boleh. Ya udah tahu gitu, unfollow aja lah, nggak usah diikutin lagi, nggak benar nih. Masalahnya dia itu suka menghina Nabi Muhammad, abangku, saudaraku. Menghina Nabi Muhammad sebagai sundal, sebagai ini. Ternyata dia sendiri yang menghina, dia sendiri yang ternyata melakukan yang dia tuduhkan gitu. Assalamualaikum. Orang jelek-jelekin orang kan Waalaikumsalam biasanya warahmatullahi wabarakatuh. buat menutupi kejelekan dia, Bang Juma. Waalaikumsalam. Gimana? Biasanya orang jelek-jelekin orang untuk menutupi kejelekan dia sendiri biasanya. Berarti itulah dia. Dan Biasanya kejelekannya terbuka kan? Ya begitulah manusia. Kadang ngintip punya orang tapi punya sendiri nggak diperhatiin. Betul. Jadi offset. Bagus lah. Ini nggak di gereja lagi nih, nggak lagi di gereja atau di mana? Lagi di rumah atau di mana? Oh udahlah, kemarin terus saya udah dapat poin-poinnya Bang Juma. Cuman gini Bang Juma ya. Iya. Satu, coba Bang Juma carikan data secara eksplisit bahwa memang tidak ada pembunuhan, tidak ada penyaliban di dalam Alkitab. Jelas tuh, Yesus sendiri yang mengatakan tuh, Apa? aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mazmur 118 nomor 17. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Identifikasi saya ya. Identifikasi saya ketika Yesus mengatakan segala yang terjadi dan ternubuatkan di kitab para nabi dan di Mazmur ini harus digenapi. Ini punya maksud, teman-teman. Harus terjalani. Kenapa? Karena Mazmur salah satunya kitab yang kalau kalian mau baca, itu kitab yang menjelaskan tentang peristiwa penyaliban yang Yesus kabur dari penyaliban. Kabur dari penyaliban dan dia tidak tertimpa dengan musibah penyaliban. Khususnya di Mazmur 91 mulai daripada ayat 1 sampai ayat 11 sampai sepenuhnya juga nggak apa-apa. Kalian bacakan. Bagaimana kemudian ada diksi engkau hanya menontonnya. Pembalasan terhadap orang fasik. Arti menonton di situ bagaimana? Ya ketika kabur sesatunya diserupakan ya ditonton. Dan perikopnya berbicara orang yang dilindungi oleh Tuhan. Kalian boleh cek, cross check di Mazmur 91. Baca aja satu perikop. Itu semua menceritakan tentang nubuatan dirinya dan mengantisipasi dirinya daripada jerat penyaliban. Ini luar biasa. Nggak tertulis di situ Bang. Di Mazmur itu nggak tertulis nama dan tidak dibunuhnya. Lah, Yesus sendiri yang mengatakan Lukas 22:44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Disebut kitabnya loh. Emang bunyinya apa? Di sini aku tidak akan mati. Dan yang tidak mati ini adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Ayo. Tapi kan data lain juga menyebutkan banyak bahwa dia mati, disalibkan dan menderita. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, rujukan kitab yang lebih tua. Karena Yesus tidak pernah merujuk, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis nanti di kitab yang nanti ditulis oleh orang setelahku. Enggak. Yesus mengatakan harus aku pergi. Ada 3 pernyataan Yesus itu. Yang pertama, Lukas 22 nomor 22. Matius 26 nomor 24. Dan juga Lukas 24 nomor 44. Dan Petrus pun menyatakan dalam khotbahnya bahwa Daud telah menubuatkan, telah menceritakan tentang Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 32, 33. Itu Daud yang Petrus yang menceritakan itu. Diulang lagi oleh Petrus bahwa Daud menceritakan tentang Yesus tidak akan mati. Nah, iya karena dia dibangkitkan kan. Tidak akan mati. Loh, tapi di Ibrani, kemudian di Yohanes
Ibrani banyak itu mengatakan sampai dia hari mati. Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya. Iya, tapi kan tertulis. Ya kalau cuma tertulis, besok aku buat kitab juga. Bukan maksud Jaringan saya ya. Oke. Ya, tempat saya juga. Oh gitu. Jaringan Bang Arum, Bang Suma yang ini lagi ngelek. Oh iya, baik. Gimana kabarnya Dinda Felix? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Masya Suma? Allah. Sehat lancar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Dilanjutkan Bang. Baik. Nanti saya jam ini Dinda, jam 10 saya pamit. Saya ada kegiatan, mau ketemu dengan orang pengadilan agama. Bisa diambil alih bersama dengan teman-teman kita di sini. Oke. Masih di Medan, Bang. Udah di Makassar kita. Oh, udah di Makassar. Oh. Tanggal 13 saya sudah di Makassar. Walah. Kemarin saya di atas, seandainya saya tahu sudah balik dari Medan mau ketemu sama Bang Suma. Iya. Ada kemudian lagi. Lanjut pernah. Ini kasihan Bang Arum. Iya. Tapi antum lagi umroh kan? Masya Allah. Udah kenal Iya. lagi kita. Udah, ya, Iyalah. udah. Kan cari tahu antum lagi umroh. Iya. Masya Allah. Jadi gitu saudaraku Adinda Arom. Arom ini masih muda, masih punya kesempatan untuk sehat. Begitu. Jadi apa ya? Yesus sendiri yang mengatakan itu harus tergenapi. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ya kalau kita menggunakan akal sehat, ya jangan cari di kitab selain itu dong tentang Yesus ini. jadi Ya cari yang baru itu Perjanjian baru itu kan cerita yang disusun oleh para pewarta terkait dengan peristiwa yang terjadi. tapi kan mereka juga orang pintar dalam meneliti. Itu Justru kan cerita yang diceritakan dari orang-orang yang melihat sebelumnya, kisah sejarah sebelumnya. posisinya kan bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tak mungkin salah. Memang yang bilang firman Tuhan siapa? Nah itu dia. Artinya Kan sejarah, memang sejarah. Ya, sejarah. Di situ terisi sejarah, ada firman Tuhan juga. Salahnya di mana? sejarahnya penulis sejarah menuliskan Yesus berkata, kan begitu. Harus aku pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Artinya kan kita orang yang muncul belakangan ini harus mengetahui bahwa ternyata cara Yesus meninggalkan dunia ini harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Saya baca Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Yang ada. Pada saat Yesus mengucapkan ini, apakah kitab perjanjian baru itu sudah ada? Belum. Nah, yang ada adalah kitab perjanjian lama, betul? Betul. Ya, harus kita cari di perjanjian lama. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Berarti yang celaka di sini adalah yang menyerahkan untuk disalib. Siapa itu yang celaka? Kalau ada yang menyerahkan, berarti ada yang diserahkan, Bang Dimas. Ya, menyerahkan anak manusia. Berarti ada yang diserahkan dong. Nah, ada pekerjaan menyerahkan. Ternyata ketika dia mencoba untuk menyerahkan, Tuhan kemudian melakukan pembalasan terhadap makar. Amsal 21 nomor 18. Kan Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Nah, sekarang Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Paulus bukan nabi, tetapi Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Amsal berarti kena juga dong. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ayo, ketika pengkhianat ini ingin menyerahkan anak manusia untuk disalibkan, dalilnya
pengkhianat justru dipakai sebagai ganti, sebagai penebus orang benar ini. Mana itu? Amsal 21 nomor 18. Emang digantikan? Ya diganti dong. Dan diganti di situ. Orang fasik. Siapa orang fasik? Coba kita baca Amsal berapa? Amsal 17. Coba kita baca. Apa yang dituliskan di Amsal 17 tentang orang fasik ini? Di situ dikatakan apa? Orang fasik adalah menerima suap dari pundi-pundi untuk apa? Untuk membelokkan jalan hukum. Jalan hukumnya apa? Hukumnya apa? Jangan kau membunuh orang yang benar. Dibelokkan, bunuhlah orang benar. Amsal 17:23, orang fasik adalah menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Amsal 21:18, orang yang menerima suap dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang benar? Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Berarti Yesus adalah orang benar. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus orang benar. Inilah anakku yang kukasihi, kepada yang aku berkenan. Barang siapa yang mendengarkan dia, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Yesus ini orang benar. Orang pengkhianat, penerima suap, dipakai sebagai tebusan orang yang benar, Yesus. Dan pengkhianat, yaitu Yudas, sebagai ganti orang yang jujur. Yesus itu orang jujur. Dan Yesus merujuk kepada dalil ini tentang kepergiannya meninggalkan dunia. Ayo, gimana dong? Tapi gini bang, nggak ada secara eksplisit di situ Yudas menggantikan. Justru yang eksplisit mati terbunuh itu Yesus kan. Saudaraku, Adinda Arom, kalau ada tertulis jelas di kitab Anda ini, tidak mungkin lolos dari pengkanonan. Kalaupun ada, pasti akan dirubah. Contoh, Nita kasih ya, di dalam kitab apa itu? Coba saya buka dulu di Yeremia ya. Apa yang tertulis di sana? Bukan di Yeremia. Tertulis di dalam kitab saudara, bagaimana syarat dengan kepentingan ketika kita berbicara tentang kebenaran. Jadi Bible dialihfungsikan kemudian untuk kepentingan. Kita lihat kemudian di dalam pengajaran yang ada di dalam cara-cara terjemah yang di dalam Bible saudara. Kita lihat di sebuah data di Yeremia atau di dalam Yehezkiel 34. Yehezkiel 34 nomor 16. Ini cara-cara bahwasanya Bible itu diterjemahkan syarat dengan kepentingan. Kita lihat Yehezkiel 36. Mungkin Anda bisa baca nomor 16-nya. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Yang gemuk akan kulindungi. Orang gemuk enggak terima ini kalau bukan kulindungi. Padahal dalam bahasa Ibraninya di situ aslinya adalah somad. Somad artinya kupunahkan atau kubinasakan. Nah, karena mungkin penerjemah di Lembaga Bible Indonesia orang rata-rata gendut perutnya mungkin, maka gendut itu, orang gemuk itu kulindungi, padahal harusnya dan orang gemuk akan kubinasakan. Nah, mereka kemudian menggantikan binasa menjadi kulindungi. Jadi kalau ada kata secara langsung dikatakan Yesus itu tidak disalibkan alias mati, tidak mungkin diloloskan oleh Lembaga Bible Indonesia, nggak mungkin. Pasti sudah diganti. Nggak ada berarti. Kalau ada pasti sudah diganti. Nggak ada. Tadi kan sudah saya jelaskan. Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang itu di Matius 4, Lukas 4. Yesus, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis tentang engkau. Iblis itu membuka bocorannya bahwa Tuhan akan datang melalui malaikat
Dia mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada nggak tertulis itu betulan? Ada di Mazmur 91. Nah, iblis Ya, itu kan mengatakan pencobaan. Kalau pencobaan kan beda sama abad penderitaan dan pembunuhan. Menggenapi semuanya kan harus mati. ya, Yesus itu harus mati untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi, bukan mati untuk nebus dosa. Ya tapi mati berarti ya. Ya tidak mungkin dia mati, nggak mungkin, itu mustahil. Nah itu barusan Bang Juma bilang untuk membebaskan. Berarti percaya mati dong. Ketika orang-orang Yahudi berupaya ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihat, dengan kesaksian palsu, terlibatnya juga iblis merasuki Yudas, itu tidak berhasil. Tidak berhasil. Apa buktinya? Hasil gimana? Nah, coba. Beberapa gini Coba. ya. Nggak berhasilnya di mana? Orang beberapa kitab menceritakan semuanya bahwa Oke. dia memikul salib, dia dibunuh, dia Baik. ditombak. Baik. Nah, alasan yang dikeluarkan oleh Pak Arom ini ya, ini nggak lebih daripada alasan yang template. Tahu nggak alasan yang template? Alasan yang dicoba konsumsi dan coba dimuntahkan oleh setiap penganut Kristen. Dan mereka itu di atas template itu. Tidak ada perkembangan bahwa dia harus ternubuatkan, nggak ada. Di antara mereka itu selalu terjebak dengan omongan orang terdahulu ini yang nggak pernah berkembang. Seharusnya berkembangnya itu gini. Harus dong ada satu pelopor yang mencari maksud daripada penebusan ini. Kalau enggak, setiap harinya Bible itu menjadi musuh mereka. Karena apa? Bible ini kalau kita berbicara tentang kitab kitab Perjanjian Lama, ini musuh utama. Karena Perjanjian Lama itu selalu mengutarakan tentang pengampunan dosa orang Yahudi, ya tinggal diampuni. Diampuni oleh Tuhan. Kita melihat daripada nubuatan Mazmur tentang perlindungan Tuhan. Sekarang kita lihat di Perjanjian Lama tentang pengampunan Tuhan, di kitab Mazmur tentang perlindungan Tuhan. Udah dilindungi dan diampuni. Tiba-tiba Perjanjian Baru, satu orang anak harus mati demi pengampunan dan jadi kurban. Dan sangat berseberangan dengan dua kitab yang tersebut. Yang padahal Yesus mengatakan, barang siapa yang mengatakan dia dalam aku, dia harus semua yang terjadi di kitab para nabi dan di Mazmur harus terjadi. Ini nggak terjadi masalahnya. Yang terjadi di Mazmur, perlindungan Tuhan terhadap hambanya yang menyampaikan tentang dirinya, nggak terjadi. Oke. Terus di Perjanjian Lama bercerita tentang bagaimana manusia itu harus melakukan kehendak Tuhan dalam hukum Taurat, dibatalkan. Nah ini ada gap yang menarik. Gap yang mencoba merusak ajaran terdahulu demi hawa nafsu, guys. Mereka berupaya mencari alasan dengan cara membuat kesaksian palsu dan tipu muslihat agar Yesus bisa dibunuh. Pertanyaannya, berhasil nggak mereka membunuh Yesus dengan cara tipu-tipu? Berhasil dong, faktanya. Ya, berhasil. Kita tepuk tangan kalau begitu. Sekarang konsekuensinya adalah orang Kristen menyembah makhluk yang mati dari hasil tipu-tipu. Betul? Iya, tapi berarti faktanya ada kematian itu kan? Ya silakan aja. Kematian itu memang ada. Al-Quran mengatakan itu. Penyaliban itu ada, kematian itu juga ada. Nah sekarang ternyata ketika orang Yahudi melakukan tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu, ternyata berhasil menurut saudara. Berarti yang kalian sembah ini adalah korban hasil daripada tipu daya. Kristen menyembah makhluk korban tipu daya. Kan begitu? Bukan untuk menebus dosa. Iya, tapi di luar dari konteks itu, faktanya berarti ada kematian Yesus kan? Yes, betul ada kematian. Benar itu. Al-Quran juga mengakui itu. Tapi yang mati ini adalah bukan Nabi Isa, bukan Yesus asli. Dari mana orang murid-muridnya berbicara seperti itu semua kok? Di Petrus Markus 1. 16 nomor 12. Coba Anda baca di Markus 16. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal sudah rupa lain, bukan rupa Yesus? Ya, kan Yesus sendiri yang membenarkan. Jika kau tidak percaya, suruh pegang semua tubuhnya, bekas lubang pakunya.
bekas tombak. Bagaimana kalau yang Iya, menyuruh? Bagaimana kalau yang menyuruh itu justru bukan Yesus? Nah, itu kan asumsi berarti. Ya, bukan asumsi. Tulis data. Murid-muridnya tidak percaya. Murid mengaku melihat hantu. Murid tak percaya. Pada akhirnya percaya kan? Ya, pada akhirnya percaya. Kenapa? Karena Yesus sudah menubuatkan itu. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Keluar dari kubur, bangkit dari kematian. Tanda dahsyat itu. Dan juga muslihat, agar kiranya bisa menyesatkan murid pilihan. Nah, itu nubuat. Kalau murid-murid percaya, berarti nubuatan Yesus justru tergenapi. Murid sudah disesatkan. Ini Bang Juma, masa kita tidak boleh percaya dengan muridnya yang pada saat waktu itu hidup sejaman sama dia? Kan lucu, malah suruh percaya sama orang yang nggak sejaman sama dia. Oke, baik. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan bahwa murid-murid ini bakal disesatkan? Dia di Matius 7 itu memang tertulis bahwa orang pilihan pun akan disesatkan. Cuma gini loh, kan mereka yang lebih tahu hidupnya kan, mereka yang lebih tahu jasadnya, mereka yang lebih tahu cara pengajarannya. Ya pasti mereka mengenali lah tentunya. Bagaimana mau mengenali? Sedangkan Maria saja tidak mengenalnya. Jelas-jelas Maria sudah bicara kok dengan oknum itu, tapi malah Maria menganggapnya tukang kebun. Iya kan? Iya. Iya, tapi pada akhirnya kan percaya Bang Juma. Semua Iya, semuanya percaya. karena digiring oleh makhluk itu untuk percaya. Karena memang tugas makhluk itu adalah supaya orang-orang percaya kalau dia adalah Yesus. Kan tujuan iblisnya itu agar percaya, aku ini Yesus loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesatnya harus ngaku Mesias. Ini Bang Juma, tidak mungkin Yesus berbicara dengan Petrus bahwa dia menyerahkan kunci kerajaan surga. Kemudian Yesus mudah Petrus mudah dihasut, kan nggak mungkin. Petrus pun berbicara bahwa dia mati gitu, mati dan bangkit. Inilah penderitaan Kristus. Kata siapa? Coba adik saya baca di dalam Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Petrus percaya enggak? Coba Petrus percaya enggak? Baca itu. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Percaya enggak Petrus? Enggak percaya Petrus. Petrus enggak percaya. Dia nggak mungkin memberitakan Injil Petrus. Lah, nggak mungkin. Siapa yang bisa menjamin kalau kita Petrus itu tulisan Petrus? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada dinyatakan bahwa penulis kitab Petrus itu nggak ada. Nggak ada itu Bang. Sekarang permasalahannya adalah cerita yang dibangun oleh Lukas. Apakah Petrus percaya kalau yang keluar dari kubur itu gurunya? Itu dulu. Petrus menganggap itu omong kosong. Itu dalil. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 itu dalil. Jadi kalau kita berbicara itu harus disertai dengan dalil yang kuat. Anda mengatakan bahwa Petrus percaya. Bagaimana mungkin percaya? Dalilnya mengatakan dia tidak percaya kok. Petrus tidak percaya kalau yang keluar dari kubur itu Yesus. Mana dalilnya? Lukas 24 nomor 9. Endingnya di data nomor 12-nya. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menjenguk ke dalam, ia melihat hanya ada kain kapan saja. Lalu Petrus pergi, dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi? Ayo. Bahkan Petrus menyangkal, apakah dia gurumu? Bukan. Apakah kau mengenal dia? Tidak. 3 kali Petrus menyangkal itu. Iya, artinya itu kan memang dia tidak percaya. Itu kan nubuatan bahwa dia akan menyangkal sebanyak 3 kali kan. Kenapa dia menyangkal? Bukan berarti dia nggak kenal, tapi memang dia takut juga. Ada rasa ketakutan juga di situ Bang Juma dia. Oh, Yesus itu tahu
kalau Petrus ini akan menyangkal dia karena Yesus sendiri tahu itu bukan aku. Petrus, kau akan menyangkal. Kenapa? Karena memang itu bukan aku kok. Itu data loh itu. Enggak tertulis itu bukan akunya Bang Juma. Dia cuma bilang kau akan Saya kasih data enggak tertulis bahwa yang disalib itu bukan aku, tetapi dia. Ya. Bukan aku, tetapi dia. Enggak. Pada saat dia bilang sama Petrus, kau akan menyangkalku sebanyak 3 kali, itu enggak ada tertulis bahwa yang disalibkan itu bukan aku. Enggak ada tertulis begitu Bang Juma. Gimana? Bahwa yang disalib itu bukan aku. Dia mengatakan kok di situ sangat jelas. Bahkan yang disalib ini mengatakan dirinya bukan Yesus kok. Aku bukan Yesus. Jelas itu dijawab sama dia. Di mana? Di Lukas 22 nomor 6869. Aku bukan Yesus. Tulisnya gimana? Ketika imam kepala menyidak, apakah engkau Yesus, Mesias, anak Elohim? Apa jawabnya? Engkau yang mengatakannya kok. Jawabnya. Ya, engkau yang mengatakannya, bukan aku. Iya. Sekarang juga Iya. Yesus di mana? Sekarang juga Yesus duduk di mana? Di sebelah kanan Bapak. Nah, sudah. Iya, tapi dia nggak mengatakan secara eksplisit bahwa aku bukan Yesus, tapi Nah, itu kau sendiri yang mengatakan. dengan dia mengatakan bahwa Yesus sekarang ini sudah duduk di atas langit, berarti yang duduk di bumi yang sedang disidang itu bukan Yesus. Memang Yesus ada berapa? Menjelaskan sih Bang, penegasan bahwa setelah ini dia akan duduk. Jelas, karena Yesus sudah ada di langit, maka yang menjelaskan yang bukan Yesus ini. Nah, inilah narasi dari Bang Juma yang menjebak RK. Apa RK? Rudal Kudus. Nah, dalam debatnya, ini RK demi menang dari Bang Juma. Nyari menang ya, bukan nyari kebenaran, nyari menang. Dia rela mengakui ada 2 Yesus di dalam Bible. Itu kan viral itu. Viral banget saat itu ya. Dalam debat Bang Juma mengejar hanya satu. Apakah memang ada 2 Yesus? Oh, RK mengakui bahwa Yesus ada 2. Nah, ketika udah diakui, Bang Juma, ketika dikatakan oleh host kalah, dia senang. Karena apa? Apa yang dituju udah selesai. Karena salah satu umat Kristen yang dibanggakan dalam apologetika sudah mengakui ada 2 Yesus. Berarti benar selama ini identifikasi Bang Juma. Ada 1 Yesus yang selamat, 1 Yesus yang kemudian dijelmakan oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, tanda jahat akan diberikan sebagai tanda kepada mereka. Orang Niniwe. Yaitu ada kesamaan tanda antara tanda Yunus dan tanda yang terjadi pada anak tersebut. Apa kata Yesus? Demikianlah Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikianlah anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Yesus menceritakan orang lain yang ada di perut bumi ini. Jadi hati-hati, ini tanda orang jahat. Terjadi. Mereka menjadi angkatan jahat. Apakah engkau Mesias, anak Elohim? Kau sendiri yang mengatakannya. Apalagi gunanya aku bertanya, apalagi gunanya aku menjawab. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan. Berarti kan yang bertanya itu udah tahu bahwa itu Mesias kan? Kalau dia tahu itu Mesias, justru tidak mungkin bertanya. Langsung babat. Mereka justru ragu. Namanya pengadilan kan mengkonfirmasi oleh orang yang akan diadili. Bagaimana ceritanya pengadilan bertanya, apakah engkau Yesus? Jadi konfirmasi. Konfirmasinya kan dari awal itu sudah terjadi. Siapa yang engkau cari? Yesus dari kota Nazaret. Dari situ aja udah ketahuan bahwa ini yang ditangkap ini bukan Yesus. Sekarang coba lihat di data nomor 3334-nya. 4344-nya di Lukas 22 itu. Yesus berdoa kan? Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Iya kan? Tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak berkehendak menyerahkan Yesus? Bukan berkehendak, tapi memang sudah digariskan seperti itu, Bang. Kalau digariskan, siapa yang menggariskan? Wah, anak manusia datang bukan untuk dilayani, Bang Juma. Tetapi untuk menggenapi semuanya. itu mulai
Kalau berbicara mengenai penggenapan, yang digenapi itu Torah. Bukan ajaran pagan yang digenapinya, tapi Taurat. Sekarang Yesus mengatakan apa? Kehendakmu yang berlaku. Apa setelahnya? Data 4-4 ya. 45. Maka seorang malaikat dari langit turun memberikan kekuatan. Untuk apa kekuatan itu diberikan kepada Yesus? Untuk disalib. Ya, untuk disalib. Kekuatan itu diberikan oleh malaikat kepada Yesus untuk disalib atau untuk meluncur ke alam yang lain, yaitu ke langit. Untuk diberikan kesabaran bahwa dia datang memang tujuannya untuk itu dan untuk mengalahkan maut. Ini akal-akalan ini akal-akalan. Saya ulang lagi. Bukan gini, Bang. Yesus Gini, Bang diberikan Juma. Gini, Bang kekuatan. Juma, ya. Gimana? Anak manusia mati, kemudian mengalahkan maut, kemudian bangkit. Itu udah ada tertulis begitu, Bang Juma. Saya gini saudaraku, gini. Yesus berdoa supaya dia diselamatkan oleh Bapa. Bapa mengutus malaikat. Nah, benar. Berbicara tentang perlindungan, ada satu kalau Kristen meyakini bahwa Yesus mati, nanti akan terpaham bahwa Bapa itu janji caleg. Melalui daripada apa yang kita bahaskan di dalam Mazmur 91. Kata Bang Juma, ada malaikat yang akan melindungi Yesus. Benar. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan datang kepadamu, dengan sayapnya akan melindungimu. Itu satu. Terus berbicara tentang Yesus berdoa. Yesus mengatakan dalam Ibrani 5 ayat 7. Bahwa dia meminta kepada Tuhan dan bersujud dengan rintihan. Tangis. Untuk menyelamatkannya dari apa? Kan bisa. Nangis mungkin lapar. Nangis mungkin orang gak mau dengar dia. Ini enggak. Menyelamatkannya dari maut. Berarti yang menjadi kekhawatiran Yesus adalah maut ini. Karena kesalehannya dalam kitab Ibrani 5 ayat 7 mengatakan bahwa karena kesalehannya doanya telah didengar. Ini kalau tidak terjadi, ini seakan-akan bahwa Tuhan cuma bisa janji celek ke Yesus. Maksudnya janji celek ke Yesus itu maksudnya gini. Ini ada iblis nih. Tuhan Maha tahu telah menciptakan iblis. Ketika dia menciptakan ilmu pengetahuannya tahu tentang iblis bakal menyesatkan manusia melalui penyaliban, yaitu dengan menyalibkan Yesus, seharusnya dia merubah. Kalau memang Yesus harus mati, jangan pakai salib, pakai cara kematian yang lain. Tapi tidak, seakan-akan Yesus sosok yang paling teraniaya di atas rencana Bapa dan kemauan iblis. Ini yang bakal terjadi. Malaikat ini memberikan kekuatan kepada Yesus. Kekuatan itu dipergunakan untuk disalib atau untuk terbang ke langit. Untuk disalibkan. Ada berapa banyak orang disalib tanpa diberi kekuatan oleh malaikat? Dan mereka rata-rata orang yang disalib ini biasa sampai seminggu. Ya. Tapi tidak mati-mati. Ada yang disalib cuman 3 jam kurang lebih langsung mati. Berarti mana kekuatan malaikat yang ada pada dirinya itu mana? Kekuatannya untuk mengalahkan maut, Bang Juma. Setelah dia mati untuk mengalahkan maut, kemudian bangkit. Memang tertulisnya begitu. Kekuatannya untuk digunakan untuk mengalahkan maut. Iya. Di mana ada cerita kemudian bahwa malaikat ini memberikan kekuatan kepada mayat untuk kemudian bisa hidup? Tidak ada itu, Bang. Tidak ada. Itu karangan asumsi doang. Yang benar adalah apa yang iblis kemudian katakan kepada Yesus, malaikat akan datang untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Malaikatnya mengantarkan. Itu pencobaan. Jadi Bang, itu pencobaan. Jangan ditarik ke penyalipan. Penyalipan itu selaras dengan konteks ayat di Ibrani bahwa memang dia datang untuk mengalahkan maut kemudian bangkit. Nah, sekali lagi oleh malaikat. Saudaraku, boleh silakan dengan narasi-narasi Anda, tapi itu tidak bukan narasi itu tertulis bahwa ditarik di situ memang. Oke, kalau begitu coba simpulkan kepada saya supaya saya paham. Menurut Yesus dia harus pergi berdasarkan yang ada dalam kitab Mazmur atau di kitab Ibrani. Menurut Yesus nih. Ya kalau di data Lukas ya memang Mazmur. Gini Bang. Masalah generasi.
Mazmur bukan Ibrani. Harus Mazmur. Faktanya gini, menceritakan kematian itu kan nggak mungkin ada di perjanjian lama, pasti ada di perjanjian baru, karena fakta di lapangannya oknumnya ini sudah mati gitu loh. Lah, Anda melangkahi kitab Mazmur kalau dia sudah mati. Anda melangkahi kitab Mazmur. Mana yang betul? Kita harus melalui kitab Mazmur dulu. Mazmur gini. Perjanjian lama itu kan nubuatan bahwa akan ada. Tapi dulu sebentar. Kemudian Yesaya pun menjelaskan bahwa anak manusia akan datang dengan penderitaan. Bahwa itu dia juga tidak diterima di kotanya. Itu kan nubuatan akan datang kan anak manusia, dan itu sudah datang. Kemudian menjelaskan tentang anak manusia ini yang setelah datang kemudian mati untuk mengalahkan maut dan bangkit. Itu menceritakan itu ramalan. Tidak menyebut nama. Betul, justru karena nubuatan itu tidak secara eksplisit menegaskan kematian kebangkitan, makanya dijelaskan setelah oknumnya sudah mati dan bangkit. Itu Bang Juma. Nubuatannya itu mati nggak? Kalau nubuatannya enggak diceritakan Ya, enggak mati. Tapi kan merasakan penderitaan seperti apa menurut Bang Juma? Oke, saya jawab. Kalau yang Anda maksud itu, Yesus sendiri menjawabnya di dalam Matius 36. Saya bacakan kepada saudara. Apa yang Anda 23, sorry. Apa yang Anda katakan ini itu terkait dengan Yesus sendiri yang menyuarakan. Apa yang Anda lihat di dalam kitab Yesaya, Yesus sendiri yang menyatakan itu. Saya baca dalilnya. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Yesaya 53 itu bercerita tentang orang-orang kudus yang kemudian mengalami penganiayaan. Yesus menceritakan, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai kau keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Di sini tidak ada kata aku di original teksnya. Dan orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lainnya akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu menganiaya dari kota. Inilah yang diceritakan. Inilah yang diceritakan di dalam Yesaya. Nabi-nabi yang dianiaya, yang disalibkan, yang telah dibunuh. Berarti poin itu menceritakan termute. Yesus pun harus menderita berarti Bang Juma. Oh tidak, salah. Itu keinginan saudara. Enggak, nanti dulu. Ketika Bang Juma bilang Yesus harus tidak mati dan terangkat langsung tanpa penderitaan dan penganiayaan, berarti nubuatan itu tidak terjadi Bang Juma, bahwa anak manusia harus menderita. Ketika Yesus diangkat sebelum penderitaan itu, berarti nubuatan itu tidak terjadi. Baik. Anda membaca dalil bahwa Yesus akan teraniaya itu di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Saya? Iya. Di kitab Yesaya. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Yesaya 1. Jangan dari pertama. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda. Jangan di pertama. Jangan Yerusalem. Mengapain dari pertama? Ngapain dari pertama? Jangan dari pertama. Jangan dari pertama. Bang Juma. Tidak bisa. Ini bercerita dari data Yesaya 1 sampai Yesaya 66. Ini di bawah ada jemaat saya nonton juga. Jadi pembuktian nubuatan itu tolonglah. Jadi gini, bukan masalah takut, Maksudnya gini, mereka kan nggak pernah membaca nubuatan itu dari ayat 1. Nggak perlu lah kita dari ayat 1 mengkonfirmasi kebenaran itu. Langsung aja intinya. Jahat kali kamu, Pak. Jahat.
Rupanya dirimu ya. Kepanjangan lama gitu loh. Rupanya Ini saya saudara suruh saya, naik adik ini. saya ini ternyata jahat Saya juga di rupanya. DM. Saya di DM suruh naik. Perihal nubuatan kematian. Jangan ke satu segala ke bawa-bawa. Parah. Nanti banyak juga nanti pertanyaan. Udah banyak kali pertanyaan kasih ke Bang pertunjukan Juma. aja dulu, Aki. Jangan kau nambah-nambah pertanyaan-pertanyaan longor yang harus dari literasi dan teologinya. Aduh, saudara. Langsung aja Masya Allah. intinya kan ada di situ. Jadi gini, jadi Yesaya 1 ini membahas tentang keadaan raja-raja Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yesus Enggak itu loh, bukan itu, langsung aja. Jadi Yesus itu menceritakan Bukan tentang itu. itu. Yang dikatakan di dalam yang dikatakan dalam Yesaya 53 itu diceritakan oleh Yesus. Yesus dia mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab separuh dari raja-raja, nabi-nabi, orang-orang benar, ahli Torah yang diutus ini kau bunuh dan kau salibkan. Itulah yang dinubuatkan dalam Yesaya 53. Dan Yesus terlepas daripada itu. Begitu adikku. Jadi jelas ini adalah satu pembodohan. Kenapa saya katakan satu pembodohan? Coba konsentrasi dulu. Baca di dalam Yohanes 11. Bagaimana Imam Kayapas bernubuat tentang Yesus. Itu baru betul. Jadi nubuat tentang Yesus itu bukan di dalam kitab Yesaya. Nubuat tentang Yesus itu ada di Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Itu. Imam kepala Kayapas bernubuat tentang Yesus bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Tidak begitu. Jadi gini, yang benar itu ada di Yesaya. Nubuatan itu ada di Perjanjian Lama. Kalau itu kan memang nubuatan secara paksa oleh Kayapas. Itu ada di situ. Masalah generasi. Bagaimana adik ini mengatakan itu secara paksa? Sedangkan di situ dikatakan begini. Hal itu dikatakan oleh Kayapas bukan dari dirinya sendiri. Kalau bukan dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Ini penting. Ini sebenarnya satu materi yang harus saya bahas ke depannya terpisah. Tapi nggak apa-apa. Saya ingin bertanya nih. Mumpung ada jemaat ada ini di bawah. Hal itu Gak usah Bang Juma. Saya ini mau ada perlu. Thank you Bang Juma ya. ini tema. Itulah Pak Pendeta. Ini tema Bang, sebenarnya. Tema yang kali WA dulu. ini tema yang akan saya angkat terpisah. Saya akan mengangkat di dialog-dialog berikutnya terkait Yohanes 11 nomor 51 ini. Di situ dikatakan hal itu dikatakan oleh Kayapas dalam nubuatannya, bukan dia mengatakan dari dirinya sendiri. Jadi Kayapas bernubuat tentang Yesus mati untuk bangsa Israel agar tidak dibunuh agar bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Itu Kayapas berbicara bernubuat itu bukan dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Hanya ada dua kandidat. Dari Elohim atau dari iblis. Ayo. Kalau dari Elohim berarti Yesus ingin dibunuh. Elohim menubuatkan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Kalau dari Elohim berarti nubuat mati Yesus karena dosa waris gugur. Karena Elohim ternyata memberikan wahyu kepada Kayapas bahwa Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Kalau dari Elohim. Kalau bukan dari Elohim berarti dari iblis. Ayo. Kayapas kemudian mendapatkan ilham dari iblis, Yesus harus mati untuk bangsa Israel agar bangsa Israel terbebas dari penjajahan Romawi. Dan nubuatan iblis ini tergenapi. Apa itu? Yesus mati di salib. Yesus mati di salib itu wahyu dari ilham dari iblis atau dari Tuhan? Dari iblis. Berarti Kristen menerima hadiah dari iblis. Berat itu.
berat. Kayapas ini bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Lalu dari mana? A, dari Tuhan. B, dari iblis. Itu tema yang terpisah. Kalau ada waktu silakan pendeta, pastor yang jago, yang pernah sekolah STT naik, tentukan waktu kapan untuk membahas tema ini. Nabi Muhammad menerima nubuat, penglihatan-penglihatan tentang alam semesta, tentang akhirat, tentang hari pembalasan, tentang hari yang setelah beliau, sebelum beliau, itu dari Roh Kudus. Sekarang Kayapas menerima ilham, bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa itu, dan bukan hanya untuk bangsa yang ada di situ Israel, tetapi juga untuk anak-anak Yakub dikumpulkan agar bersatu, agar tidak bercerai-berai. Ini nubuatan Kayapas diterima dari iblis atau dari Elohim. Berat sekali, berat. Saya butuh orang yang paham Bible. Ini saudara saya, adik saya Arom paham Bible. Sayangnya dia membatasi saya. Jangan bahas itu Bang Suma. Jangan buka itu Bang Suma, please. Karena dia sudah tahu. Saudara Arom ini ngerti, dia paham. Beliau cerdas, dia paham. Cuman karena faktor ekonomi aja takut miskin beliau. Dia paham. Nah sekarang Kayapas ini bernubuat. Nubuat yang dibangun oleh Kayapas, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa Israel saja yang ada pada saat itu, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Berarti mengumpulkan Bani Yakob yang sudah tersiar ke seluruh penjuru bumi. Yesus harus mati untuk itu. Nah, kematiannya ternyata karena faktor ekonomi politik, bukan karena faktor dosa waris. Nah, kalau kematiannya karena faktor ekonomi politik, geopolitik, berarti Tuhan Elohim, Tuhan yang benar, bernubuat Yesus harus mati bukan untuk dosa waris, tetapi untuk membebaskan bangsa Israel dari geopolitik. Nah, itu kalau dari Elohim. Bagaimana kalau bukan dari Elohim? Dari iblis berarti. Ayo. Aduh, hancur sehancur-hancurnya. Hancur. Game over. Oke teman-teman, sudah selesai. Masih Arom itu menolak. Padahal dalil yang dibawa oleh Bang Juma menemukan dua gap. Apa dua gap? Bahwa Yesus tentang penyaliban ini tahu. Karena dia Rasul Tuhan. Mendapat ilham dari Tuhan tentang penyaliban, dia tahu bakal terjadi kepadanya di atas ulah apa? Penipuan. Matius 26 ayat 3 ayat 4. Di mana Yesus dimusyawarahkan dengan tipu daya untuk membuat penipuan dan pembunuhan terhadapnya. Al-Quran menjelaskan, wa makarallah innallaha khairul makirin. Mereka ingin membuat tipu daya dengan kematian Yesus ini untuk mengelabui manusia, agar manusia tidak lagi menyembah Allah dan membatalkan segala hukum Allah dan kembali menyembah Yesus, kembali menyembah anak manusia ini dengan sistem tipu daya mereka di balik sebuah pembunuhan. Kata Allah, Allahu khairul makir. Allah itu sebalik-balik dan sebaik-baik zat pembuat tipu daya. Di balik tipu daya manusia yang tidak ada apa-apanya, yang setiap apa yang mereka pikirkan, duluan Allah tahu apa yang mereka pikirkan. Karena ibaratnya gini, kalau kita udah tahu isi pikiran orang mau celakai kita udah paham. Nah, apalagi Tuhan. Lalu Allah selamatkan Yesus, Allah turunkan Nabi Muhammad menceritakan kembali tentang dirinya. Lalu Allah buatkan bentuk-bentuk penyadaran di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Misalnya Az-Zukhruf 57, di mana orang penyembah berhala itu mengatakan seperti ini. Mana yang lebih baik apa yang kami sembah, hai Muhammad, atau yang mereka sembah? Isa. Mereka membandingkan berhala mereka dengan Isa. Kami mengambil tanah liat, membentuk patung, dan kami sembah. Mereka mengambil manusia dan mereka sembah. Kan sama-sama lemah ini. Jangan tentang kami, tentang juga mereka. Allah jawab, tidak lain mereka membuat perumpamaan ini hanya karena mereka ingin mengolok-olokmu saja, hai Muhammad. Nah, artinya apa? Mereka bikin perumpamaan dengan kebodohan mereka. Mereka udah tahu ini nggak bisa disembah, apalagi yang itu. Dua-duanya nggak bisa disembah. Itu satu. Nah, sekarang daripada hasil tipu daya ini seharusnya dia ngambil gap tentang kitabnya. Berarti ada satu kata-kata Yesus yang dinukilkan. Apa? Yesus mewartakan tentang segala kejadian dalam Bible mereka. Kejadian kitab para nabi tentang dirinya, tentang utusan Tuhan yang wajib dilindungi oleh Tuhan. Dan segala perlindungan Tuhan akan ada padanya. Mulai Mazmur 91 sampai habis. Semua menceritakan
tentang bagaimana para rasul itu harus dilindungi. Yesus mengatakan dalam Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang berlindung dalam naungan yang maha kuasa akan mengatakan, Tuhanku, gunung batuku dan perlindunganku. Yesus mengatakan hal tersebut. Dan dia bersujud dan merintih kepada Tuhan. Kata Tuhan, ini kepada orang yang berlindung ini, dia tidak akan termakan oleh jerat apapun. Dan tidak akan tertimpa oleh musibah apapun. Tapi yang terjadi, justru tertimpa apapun. Karena apa yang tadi? Tipu daya manusia. Ingin menyesatkan manusia di kemudian hari. Mengubah hukuman yang hina, yaitu penyaliban. Penyaliban ini hukuman yang hina, guys. Dalam pandangan Bani Israel. Karena di perjanjian lama menjelaskan yang disalib itu pelaku dosa besar. Apalagi rajam menurut Yahudi pelaku dosa besar. Penyaliban, rajam, ini dua hukum yang terjadi untuk dosa besar. Nah, mereka ingin Rasul Tuhan yang mencoba mewartakan tentang Tuhan, ini mereka kelabui dengan kematiannya. Ya udahlah, ini si Rasul ini asih bawa-bawa Tuhan yang lain aja di luar apa yang kami sembah. Di luar apa yang Bani Israel sembah. Ini asih bawa-bawa nama Tuhan lain aja ini. Ya udah, lu aja gua buat Tuhan. Gitu ibaratnya. Diubahlah dosa besar ini. Memang harus menjalani dosa besar, menjalani kutuk dan segalanya agar tertebus semua kutuk. Yang penting ini orang kau sembah, gitu. Seharusnya kalau mereka mau identifikasi, para rasul ngomong apa tentang nubuatan Yesus, perlindungannya. Nah, setelah Yesus penyesat itu tersebut membicarakan apa tentang Yesus. Nah, coba bandingkan, pisahkan dulu, jangan dipersatukan. Kalau dipersatukan nggak dapat gapnya, tapi kalau dipisahkan dapat. Mana yang mencoba merubah hukum Tuhan, mana yang kemudian yang memberlakukan hukum Tuhan. Islam datang menceritakan pemberlakuan yang sebenarnya. Bahwa setiap hamba Tuhan itu akan terlindungi. Kematian itu wajar kepada setiap rasul. Wajar Nabi Muhammad meninggal, wajar dengan sebab meninggalnya, wajar. Para rasul meninggal, yang lain Nabi Uzair, Nabi Yahya digergaji, wajar nggak? Wajar. Tapi kematian Nabi Isa di atas mati yang tidak wajar. Nah ini makanya Allah tolong. Apa mati tidak wajar? Mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Ini akan menghinakan, mencacatkan kerasulan. Maka Allah lindungi. Jadi itulah alasan kenapa Nabi Isa diselamatkan. Karena kematiannya tidak wajar, teman-teman. Itu saja alasan Allah. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Komentar kalian saya tunggu di kolom komentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.